Baik anak-anak, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai hukum gas. Jadi hukum gas yang akan kita pelajari nanti ada dua. Yang pertama adalah hukum gas ideal, dan yang kedua adalah hipotesis Avogadro. Baik, yang pertama kita akan membahas hukum gas ideal dulu ya. Jadi minggu kemarin kita kan sudah belajar mengenai gas dalam keadaan STP, di mana dalam menghitung molnya, rumusnya itu adalah volume dibagi 22,4 ya. Ini kan kalau dalam keadaan STP. Keadaan STP itu keadaan di mana suhunya adalah 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan tekanannya adalah 1 atm. Masih ingat ya? Nah, dalam gas ideal ini kita akan membahas gas dalam keadaan tertentu. Jadi suhu dan tekanannya itu tertentu. Atau dalam kata lain berarti bukan STP ya. Nah, rumusnya itu bagaimana? Rumusnya itu adalah ini. PV sama dengan nRT, di mana P itu adalah tekanan, satuannya adalah atm, kemudian T itu suhu, satuannya Kelvin. Jadi nanti kalau dalam soal yang diketahui itu bukan Kelvin, misal Celcius ya, harus kita ubah ke Kelvin dulu ya. Caranya itu adalah seperti ini. Jadi Celcius kemudian ditambah 273. Nah itu nanti jadinya Kelvin. Kemudian V itu adalah volume, satuannya adalah liter. Jadi nanti kalau satuannya di soal itu bukan liter, dalam penghitungannya nanti kalian ubah dulu menjadi liter ya. N itu adalah mol, R adalah tetapan gas ideal. Nilainya itu adalah ini. Untuk contoh soalnya, yang pertama, hitunglah mol gas O2 yang volumenya 41 liter jika diukur pada suhu 310 Kelvin dan tekanan 31 atm. Baik, yang pertama-tama diketahui dulu. Di sini kita lihat ya, volumenya 41 liter, berarti volume ya adalah 41 liter. Karena ini satuannya sudah liter, berarti tidak perlu kita ubah. Kemudian suhu itu berarti adalah T, 310 Kelvin. Ini karena satuannya sudah Kelvin, berarti tidak perlu kita rubah. Kemudian tekanan itu adalah P, 31 atm. Ini satuannya juga sudah atm ya, berarti tidak perlu kita rubah. Kemudian yang ditanyakan itu adalah hitunglah mol, berarti molnya ya. Mol itu adalah N. Maka jawabnya, jadi diingat-ingat ya, persamaan gas ideal tadi itu adalah PV sama dengan nRT. Maka untuk mencari N, itu adalah PV dibagi RT. Nah, ini kan sudah diketahui semua. P-nya itu adalah 31, kemudian V-nya 41, R-nya itu adalah tekanan gas ideal, tetapan gas ideal, nilainya itu adalah 0,082 ya, diingat-ingat. Kemudian T-nya itu adalah 310. Nah, baik, sekarang kita hitung 31 kali 41 itu adalah 1271 ya. Kemudian 0,082 kali 310 itu adalah hasilnya itu 25,42. Nah, maka 1271 dibagi 25,42 adalah ini hasilnya 50 mol ya. Oke. Maka gas O2-nya ini ada 50 mol. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, berapa tekanan gas LPG yang volumenya 30 liter agar pada suhu 27 derajat Celcius di dalamnya berisi gas CH4 sebanyak 4 kg. Nah, di sini diketahui ARC-nya 12, kemudian ARH-nya itu 1. Oke, yang pertama-tama diketahui dulu. Di sini ada volume ya, volumenya 30 liter, berarti kan volume. Karena satuannya sudah liter, berarti tidak perlu diubah. Kemudian suhu itu adalah T, 27 derajat Celcius. Nah, ini satuannya masih Celcius ya, berarti kita ubah dulu ke Kelvin. Caranya itu adalah Celciusnya berapa? 27, kemudian ditambah 273. Nah, hasilnya itu adalah 300. Berarti ini suhunya 300 Kelvin. Kemudian sebanyak 4 kg. 4 kg itu berarti adalah masanya ya. Masanya itu adalah 4 kg.
Nah, kalau dalam kimia, perhitungan konsep mol yang sudah kita pelajari minggu kemarin, untuk menghitung mol, itu satuan massa yang kita gunakan itu adalah gram ya. Maka di sini massanya yang masih kilogram ini harus kita ubah dulu menjadi gram. 4 kilogram itu berarti kalau dijadikan gram harus kita kalikan 1000 ya. Jadinya adalah ini jadinya 4000 gram. Nah, kemudian CH4 itu berarti MR-nya adalah di sini diketahui ARC-nya 12, air hanya 1 berarti C-nya itu ada 1 berarti 12 ya, ARC-nya 12, kemudian H-nya itu ada 4 berarti 4 kali ARH itu 1 berarti 4 kali 1. Nah, 12 ditambah 4 itu adalah 16. Berarti MR-nya CH4 itu adalah 16 ya. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa tekanan. Berarti yang ditanyakan adalah tekanan ya. Tekanan itu berarti adalah P. P-nya itu berapa. Nah, maka jawabnya, ingat-ingat persamaan untuk gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Maka untuk mencari P itu adalah nRT dibagi V. Nah, N itu kan mol ya. Nah, molnya kan belum diketahui, belum dicari, maka kita cari dulu. Ingat, untuk mencari mol, itu rumusnya adalah massa atau gram per mr ya. Nah, massanya di sini 4000 gram, berarti ini 4000. Kemudian mr-nya tadi sudah kita hitung 16 ya, 4000 bagi 16 itu hasilnya adalah 250 mol. Nah, molnya sudah ketemu 250, berarti kita masukkan ke sini 250. Kemudian R itu adalah tetapan gas ideal, nilainya adalah 0,082. Ini diingat-ingat. Kemudian T-nya di sini adalah 300 ya, 300 Kelvin. Ini 300. Kemudian volumenya adalah ini 30 liter. Nah, sekarang kita hitung 250 dikali 0,082 dikali 300. Hasilnya itu adalah berapa? Ya, hasilnya itu adalah 6150. Dibagi 30 adalah 205 ya. Berarti tekanannya itu adalah 205 atm. Paham ya untuk hukum gas ideal? Kemudian yang kedua adalah hipotesis Avogadro. Dalam hipotesis Avogadro ini kita akan mempelajari keadaan gas yang mengacu pada keadaan gas lain. Jadi dalam suhu dan tekanan yang sama, volume gas itu akan bergantung pada jumlah molnya. Dan untuk persamaan hipotesis Avogadro ini adalah ini, N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Di mana N1 itu adalah mol gas 1, kemudian N2 adalah mol gas 2, V1 itu adalah volume gas 1 dan V2 itu adalah volume gas 2. Untuk contoh soalnya, bila pada suhu dan tekanan tertentu terdapat 1 mol gas HCl yang volumenya 15 liter, maka hitunglah volume gas H2S 0,0 mol jika dihitung pada keadaan yang sama. Baik, untuk yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui itu adalah di sini adalah mol HCl ya. Nah, di sini kan kita lihat ada dua jenis gas ya, gas HCl dan gas H2S. Nah, sekarang kita misalkan HCl itu misalnya adalah gas yang pertama, jadi HCl itu adalah 1, maka gas H2S-nya itu adalah yang kedua ya. Jadi ini yang kedua. HCl-nya pertama, H2S-nya itu kedua. Maka yang diketahui di sini adalah molnya yang pertama ya. Karena yang pertama kan HCl. Di sini adalah 1 mol. Kemudian volumenya 15 liter, maka V1 VHCl-nya itu adalah 15 liter. Nah, kemudian molnya H2S itu berarti N2 ya. Itu ada 0,6 mol. Kemudian yang ditanya adalah volumenya H2S. Nah, maka yang ditanya H2S itu kan gas yang kedua, berarti volume kedua ya. Jawabnya, kita ingat-ingat persamaannya tadi, itu adalah N1
per N2 sama dengan V1 per V2. N1-nya di sini adalah 1, kemudian N2-nya itu adalah 0,6, V1-nya adalah 15, dan V2-nya yang dicari ya. Nah, maka V2-nya itu berarti ini ya, 0,6 kali 15 dibagi 1. Hasilnya itu adalah 0,6 dikali 15, itu hasilnya adalah 9 liter. Maka volumenya gas H2S di sini adalah 9 liter. Untuk contoh yang kedua, berapa volume 3 gram gas NO yang diukur pada suhu dan tekanan di mana 11 gram gas CO2 volumenya 10 liter. Nah, baik. Di sini ada 2 gas, yaitu gas NO dan CO2. Kita misalkan dulu ya. NO itu kita misalkan sebagai gas 1, gas yang pertama. NO itu adalah satunya. Kemudian CO2 itu adalah yang kedua. Ini yang kedua. Maka diketahui 3 gram berarti massa ya, massanya NO kan, NO itu yang pertama, maka massa pertama itu adalah 3 gram. Kemudian suhu diukur pada suhu dan tekanan di mana 11 gram gas CO2. CO2 itu kan adalah gas yang kedua, maka di sini M kedua ya, itu adalah 11 gram. CO2 volumenya 10 liter, maka berarti di sini volume 2-nya yang diketahui 10 liter. Yang ditanyakan volume NO-nya ya, berarti yang ditanya adalah volume yang pertama, karena NO kan gas yang pertama. Maka volume 1 sama dengan. Jawabnya, jangan lupa persamaannya tadi untuk hipotesis Avogadro itu adalah N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Nah, molnya kita sudah dapat atau belum? Belum ya, belum diketahui. Maka dari itu kita hitung dulu molnya. Nah, di sini kan diketahui AR-nya. Maka bisa kita hitung MR-nya. Untuk MR-nya NO atau MR gas pertama, NO berarti MR-nya adalah ARN ditambah ARO. Jadi ARN itu 14, ARO itu 16. 14 ditambah 16 itu adalah 30 ya. Kemudian MR yang kedua berarti MR-nya CO2 itu adalah ARC. ARC adalah 12 ditambah O-nya ada 2, berarti 2 kali ARO adalah 16 ya. Berarti 12 ditambah 2 kali 16 itu adalah 32. Maka hasilnya adalah 44. Nah, massanya sudah ada, kemudian MR-nya sudah ada, maka kita bisa hitung M-nya, N-nya, molnya. Di sini ya, N1 ya. N1 berarti molnya NO itu adalah massa bagi MR. Massanya itu adalah 3. Ini M1, MR1 ya. M1 adalah 3, MR1 30, berarti 3 dibagi 30. Itu berarti adalah 0,1 mol. Kemudian N2 berarti M2 dibagi MR2. M2-nya itu adalah ini ya, 11. Kemudian MR2-nya adalah ini, 44. 11 bagi 44 itu adalah seperempat ya. Seperempat itu berarti 0,25 mol. Nah, ini kan sudah ketemu molnya 0,1 dan 0,25. Sekarang tinggal kita masukkan. N1-nya itu adalah 0,1. N2-nya itu adalah 0,25. Sama dengan V1-nya itu yang ditanyakan ya. Yang kita cari. V2-nya adalah 10. Maka V1-nya itu adalah 0,1 kali 10 dibagi 0,25. Hasilnya berapa? 0,1 kali 10 itu adalah 1 ya. 1 dibagi 0,25 itu hasilnya adalah 4 liter ya.
maka volumenya NO2 itu adalah 4 liter. Sampai di sini paham ya untuk hipotesis Avogadro? Untuk latihan soalnya, di sini ada 2 nomor. Silakan kalian kerjakan. Untuk nomor 1, ini berarti menggunakan hukum gas ideal ya. Di sini dalam suhu dan tekanan tertentu. Kemudian nomor 2-nya, kalian lihat karena di sini ada 2 gas. Ini berarti menggunakan hipotesis Avogadro. Ya, silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dulu dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.